Perkenalkan, saya Pendeta Andri Purnawan. Tadi sudah disinggung sedikit oleh Romo Bowo. Saya melayani di dekat sini. Bersama juga ini ada rekan-rekan dari GKI Gresik, Pak Joko. Saya Filipus Herman, Ketua Umum PPNKRI. PPNKRI itu apa? PPNKRI itu singkatannya Persaudaraan Pencinta NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk Romo Siga yang sudah mengundang saya di acara Sarasehan Komunikasi Beragama, dan Romo Bowo, Pak Herman, dan Pendeta Andri, Pak John. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang hadir di Gereja Santo Stefanus ini. Perkenalkan, nama saya Purba Laksana Siswanto, Ketua Patriot Garuda Nusantara, Markas Komando Wilayah Jawa Timur. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari dari berbagai komunitas, ini sangat membahagiakan Anda sekalian hadir di tempat ini, juga memberikan support bahwa inilah Indonesia justru kuat karena keberagaman ini, tetapi satu di dalam perjalanan kebersamaan yang mewarnai hidup di dalam kebersamaan, toleran, saling bantu, gotong royong. Itu sebagai pengantar dari saya, dan saya akan membuka dengan mempersilahkan kepada Romo Skolastikus Agus Wibowo, biasa dikenal di publik sebagai Romo Guswo. Jadi beliau ini juga bergerak di selain di iman, kebudayaan, dan sosial politik kemasyarakatan. Saya persilahkan kepada Romo sebagai Romo Vikep Kevikepan Surabaya Barat. Langsung. Izin lepas masker ya. Terima kasih Romo Siga, Bapak Ibu, saudara-saudari. Di sini banyak teman pergerakan yang hadir dalam tema moderasi hidup beragama, tema yang kalau produk Igres, tema ini lagi unboxing, lagi tas wae dibuka karo Menteri Agomo Mas Yahud itu. Ya, tahunnya adalah tahun toleransi. Kemudian di Kevikepan Surabaya Barat dalam rangka memeriahkan Hari Komunikasi Sedunia yang ke-56 dan dengan tema mendengarkan atau dengarkan, kemudian kita berpikir mbuh ketemplokan roh apa, mikir, enake apa iki? Berjalan bersama, mengingat kata sinodos. Sinodos itu artinya berjalan bersama. Sinhodos, melaku bareng. Rek ayo rek melaku bebarengan. Iku Surabaya. Kayak biyen Surabaya wis sinhodos baru sadar kan. Melaku bareng itu ya berjalan bersama itu dengan siapapun. Kok gak pilih-pilih. Jawa mlaku karo Jawa dhewe, Tionghoa mlaku karo Tionghoa dhewe, Flores mlaku karo wong Flores dhewe. Misale partai PDI mlaku karo PDI dhewe, ngono, Demokrat karo Demokrat dhewe. Kuwi jenenge ora mlaku bareng. Mlaku bareng, berjalan bersama. Temanya komunikasi, mendengarkan. Kunci dari komunikasi itu memang mendengarkan. Lalu Surabaya ini terkenal dengan apresiasi kosmisnya itu merayakan perbedaan. Itu ditambahane wae. Berjalan bersama, mendengarkan dan merayakan perbedaan. Ketok emang apik iki.
Jadi lengkap dalam rangka merayakan perbedaan harus berjalan bersama, harus mendengarkan. Dibolak-balik dan ketemulah sarasean ini, moderasi hidup beragama. Mengingat moderasi itu sendiri ada di tengah, moderat, orang ngiwo ya orang nengen ning tengah. Tidak ke kiri dan tidak ke kanan. Ke kiri iki yo garis keras, ke kanan iku yo garis keras. Timbangannya dituduh menjadi garis keras satu dengan yang lain, lebih baik di tengah, aman. Moderasi hidup beragama. Lalu karena gereja dalam universal ini dalam satu gawe besar sinode para uskup yang ke-16 yang akan diselenggarakan Oktober tahun 2023, temanya itu begini: bagi gereja sinodal, persekutuan, partisipasi, dan misi. Yang dimaksud gereja sinodal itu adalah gereja yang bersifat berjalan bersama. Lalu saya ngajak Mas Purbo ini PGN, saya mengajak Mas Filipus, iki PP NKRI, mengajak pendeta ini bojo anake loro bisa nih untuk bojone kan itu ya GKI loro usianya 40 masih muda, umatnya 2000 loh, wong siji musuh wong 2000 loh, berjalan bersama. Nah, gereja sinodal ini adalah gereja yang mau mendengarkan semua yang ada di jagat kosmis ini. Dan prosesnya begitu panjang, 2 tahun, untuk mendengarkan suara-suara bahkan dari ekumenis, dari tokoh-tokoh agama, macam manapun, dari lintas awam dengan profesi masing-masing untuk didengarkan supaya bisa mengeluarkan instruksi penggembalaan di era yang sekarang ini. Itu gereja sinodal yang dalam tanda kutip ini mau bersahabat dan bersemangat dialog. Gereja sinodal itu wajahnya seperti itu. Jadi wajahnya wong Katolik yo, terutama itu harus bersahabat dan bersemangat dialog. Itu yang kemudian dikenal dengan kata inklusif terbuka. Duduk kantongnya tok sing terbuka. Wong Katolik kan kadung terkenal ngekei sumbangan terus. Tetapi pemikiran juga keringat tenaga dalam rangka merayakan perbedaan itu berjalan bersama. Bahwa moderasi hidup beragama ini dicanangkan karena dalam tanda kutip ditengarai di masyarakat sekitar ini terjadi intoleransi. 2, maraknya garis-garis itu loh. Garis enek sing lucu, enek sing keras dan macam-macam. Nah, lalu adanya teror dan terlebih teman-teman Katolik itu merasa menjadi korban. Aku ora usah. Romo Fikepe ngomong lho, ojo gelem dadi korban. Kita itu adalah pelaku. Jangan merasa diri menjadi korban. Kita adalah pelaku kebersamaan itu. Diterima dan tidak diterima kita tetap menjadi pelaku. Dan semua orang harus menerima kenyataan itu. Akhir-akhir ini pasti juga mendengar apa yang terjadi di Beringkang itu. Tahu desa Beringkang, kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Di situ ada sebuah gudang yang digunakan untuk misa lalu didemo.
Iku gayane minta maaf. Gak apa-apa kan disiarno ya. Gak apa-apa wis. Siap. Terus. Ya minta maaf. Karena memang kalau tidak seperti itu, aku kok gak untuk sembahyang di situ. Saya sudah meminta teman-teman di kecamatan itu supaya saya boleh beribadah satu, daripada saya beribadah di pinggir jalan. Sudah terjadi moderasi, tetapi dalam praktek kemudian terjadi demo itu tetap berjalan misa. Yang misa bukan saya, Romo Satya. Tetapi setelah itu baru terjadi peristiwa yang mau mengatakan moderasi hidup beragama. Sehingga dengan mudah akhirnya ya matur nuwun, terima kasih kepada pemerintah kota Surabaya yang memfollow up ini dan juga pusat Kementerian Agama, sehingga dua surat untuk Karangpilang dan Menganti terrealisir. Jadi hanya sekadar perencanaan saja. Tetapi kalau tidak begitu, tidak kelihatan bagaimana hidup moderasi itu. Maka kalau kita menjadi korban terus, ya takut. Takut untuk melakukan sesuatu. Hidup bersama di tingkat RT pun takut kalau kita menjadi korban. Menjadi korban sembelian dan korban persembahan. Nah, ya, disembelih dompete, persembahan, amplop, urunan ini kampung-kampung. Itu korban sembelian dan korban persembahan. Tetapi kita menjadi pelaku yang mengorganisir hidup bersama di tengah-tengah masyarakat dengan sendiri melibatkan partisipasi. Partisipasi semua orang, semua kalangan, lintas generasi, berbeda latar belakang, budaya, suku, kultur, etnis, dan sebagainya itu. Nah, ini tema moderasi hidup beragama. Ya, begitu saja ya pengantar, jangan lama-lama biar mereka yang di lapangan ini kemudian bagaimana gitu. Nanti bisa bertanya lebih. Kalau aku ngomong rene entek iki ya, terima kasih. Begitu, terima kasih. Selamat siang. Moderasi ini menarik dan itu belum sampai di kalangan masyarakat yang bawah. Tapi kalau di kalangan meja itu saya rasa juga baru tahun ini. Atau mungkin tahun lalu tapi enggak begitu viral karena yang viral adalah pandemi. Jadi itu yang, nah bagaimana itu dimaknai di teman-teman Kristen, bagaimana pergerakan teman-teman Kristen dalam perjumpaan di tengah masyarakat. Monggo Pendeta Andri, dan saya minta tolong kepada teman-teman Komsos bisa nanti ditampilkan PowerPoint beliau. Saya persilakan. Romo. Baik, terkait dengan moderasi di Kristen, menurut pandangan saya justru gereja Kristen Protestan itu masih tertinggal dibandingkan dengan kawan-kawan NU dan dibandingkan dengan saudara tuanya Katolik. Kenapa tertinggal? Karena seingat saya belum pernah ada gereja yang berinisiatif menyelenggarakan sarasean moderasi beragama seperti hari ini di gereja Protestan. Gereja saya pernah ditempati sebagai sarana sosialisasi, tapi bukan gereja kami yang menyelenggarakan. Kalau saya keliru mungkin bisa dikoreksi. Gerejanya Pak Joko apakah pernah menyelenggarakan sarasean moderasi beragama, penyelenggaranya GKI Gresik? Belum pernah. Jadi kira-kira Romo, kenapa orang Kristen Protestan itu belum sadar tentang perlunya memoderasi iman? Sadarnya malah kalau bisa iman itu difanatik nih. Jadi saya belak-belakan saja ya. Karena sebetulnya problem ini bukan hanya problem Protestan, tapi problem Indonesia dan bahkan problem dunia. Sekitar tahun 60-an,
ketika ada kontestasi kekuatan blok barat dan timur, kapitalisme dan sosialisme, kapitalis itu takut sama gerakan rakyat. Komunisme, sosialisme itu kan rakyat itu menakutkan sekali. Salah satu cara untuk memoderasi rakyat pada saat itu sebagai sebuah gerakan adalah dengan menyuntikkan fundamentalisme. Dan kalau Bapak Ibu amati dalam sejarah perkembangan kelompok-kelompok fundamental itu memang sudah ada sebelumnya, tetapi organisasi-organisasi itu bermunculan sekitar tahun 60-an, dan itu kalau di Islam wajahnya bisa Hizbut Tahrir, bisa Ikhwanul Muslimin, apa meneh Mas Purbo, wis macam-macam gitu. Di Kristen wajahnya mengambil wajah kelompok-kelompok dengan semangat kristenisasi, penginjilan, yang intinya adalah tujuannya ketika rakyat itu makin fanatik dengan agamanya, rakyat mudah diadu domba. Bayangkan kalau orang Islam makin fanatik dalam arti membaca keislamannya secara literer pada kitab sucinya, orang Kristen membaca Alkitab secara literer harafiah dan bahkan memegang tradisi secara kaku dan ketat, maka yang terjadi adalah ketertutupan. Dan di Indonesia 2014-2019 itu seperti tes gelombang. Dan nyata sekali bahwa baik kekristenan itu dikuasai fundamentalisme, Islam fundamentalisme, saya tidak tahu kalau Katolik di Indonesia rasanya tidak, tapi di Amerika ya, Katolik Amerika itu jangan kuanan banget. Ya. Nuhun sewu mau. Ya, karena saya pernah di Boston dan kalau di Indonesia menyebut nama Katolik itu harum namanya, jadi harus beri tepuk tangan untuk Katolik Indonesia. Gereja Katolik Indonesia itu luar biasa. Kalau Islam itu bisa membanggakan, Islam Nusantara, saya pun bangga dengan Katolik Indonesia itu. Tokoh-tokohnya dan segala macam. Tetapi begitu sudah Katolik Amerika, itu jenenge welek. Sekolah Katolik di sini, jempol. Saya tidak mengada-ngada. Tetapi begitu diskusi di sana, sekolah Katolik di Amerika, itu ciri khasnya adalah otoritarianisme dan seterusnya. Ini Amerika loh ya, serikat, bukan Latin ya. Saya tidak tahu orientasi Katolik Indonesia di mana. Tapi kalau lihat beberapa romo sekolahnya ke Latin, sepertinya ke sana. Jadi itu petanya. Oleh karena itu, bicara tentang moderasi memang saya ingin menyinggung aspek yang lebih fundamental. Mohon izin saya menampilkan ini memaknai kebinekaan. Karena ini slide-nya cukup banyak, saya akan bicara agak cepat, tetapi nanti silahkan operatornya bisa menggerakkan. Mungkin bisa ke slide pertama. Pertama-tama kami memaknai secara normatif ya. Jadi, kalau saya bicara di sini tentu aspek normatifnya dulu, bahwa kebinekaan itu adalah kreativitas Allah. Manusia tidak diciptakan sebagai produk massal, dunia kita juga tidak diciptakan seperti Allah mencipta sepatu, podo kabeh. Tetapi beraneka ragam, itu prinsip. Dan oleh karena itu, menghargai kebinekaan, slide selanjutnya, itu adalah kewajiban, amanat. Kalau kita mencintai Tuhan, maka kita harus mencintai karya Tuhan. Dan itu bukan hanya kebinekaan semesta, tetapi juga kebinekaan iman. Selanjutnya, kami percaya bahwa dunia itu adalah rumah bersama. Tidak ada yang bisa mengingkari bahwa dunia ini milik Tuhan. Ya, ekumene, oikosmenos, bahwa kita semua tinggal bersama. Dan itu berarti
Moderasi beragama sesungguhnya bukan hanya soal rukun dengan sesama umat beriman atau di antara orang beriman, tetapi harus rukun dengan semesta. Supaya tidak terjadi dominasi manusia atas semesta. Karena kalau agama-agama ini rukun, semesta rukun, maka dunia menjadi yang dalam iman kami disebut sebagai kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu kalau digambarkan dalam Yesaya kan anak-anak bermain dengan ular tedung, domba jagongan karo singo, tidak ada relasi yang predatoris. Kalau sekarang ini antar manusia itu predator. Orang yang punya modal menjadi predator orang yang miskin misalnya. Kelompok yang mengklaim kuat menjadi predator kelompok yang lemah. Perang atas apapun motifnya, itu relasi predatoris. Tetapi kadang-kadang ketika kita tidak menjadi korban, kita menjadi predator atas alam semesta juga. Maka menurut saya moderasi beragama sudah harus masuk ke sana. Dan dunia sebagai rumah bersama bisa didekati dengan dua ide dasar. Jadi saya tidak mengatakan bahwa kalau kebinekaan itu karunia ilahi ya sudah kita kumpul saja. Karena pada prinsipnya Allah itu menciptakan semesta sebagai ruang kehidupan. Jadi moderasi itu harus ada di dalam ruang. Maka kalau Romo Siga tadi ngomong apa relevansinya untuk rakyat kecil dan seterusnya, itu sebetulnya bicara tentang ruang. Hidup itu kan ruang. Tuhan itu mencipta kehidupan. Apa yang Tuhan cipta pertama? Ruang. Tidak ada manusia tanpa ruang. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi yang digambarkan ya, kacau balau pada saat itu kosong, tohu wabohu ditata. Karya penciptaan adalah karya ruang. Dan tanpa ruang, tanpa semesta tidak ada manusia, dan bahkan dalam penghayatan Kristen dan Katolik, Tuhan Yesus berinkarnasi, itu berarti Yesus menubuh dalam ruang hidup. Allah ketika menyelamatkan Israel, dibawa ke tanah perjanjian, disediakan ruang. Abraham ketika dipanggil, diutus untuk disediakan ruang. Jadi kata kuncinya adalah ruang hidup. Moderasi berarti berbagi ruang hidup. Dan ruang hidup, yang saya sebut ada dua tadi, pertama, itu adalah lokalitas, primordialitas. Jadi kalau Mas Ko Filipus ya, kalau saya ngomong ini Mas ini dominasi Jawa, kau lah iki Ko Filipus ini mendirikan kelompok orang Tionghoa pecinta Indonesia. Saya senang sekali karena apa? Bosone aja tulisannya tulisan itu Mandarin. Apa itu? Cung. Kesetiaan. Ini ada unsur primordialitas. Selama ini kita selalu mendengar bahwa primordialisme itu buruk. Iya, isme itu jelek. Tetapi lokalitas itu penting. Yang kedua adalah baru nanti kita bicara dunia sebagai ruang bersama. Saya mohon izin menjelaskan singkat saja. Kenapa lokalitas itu penting dalam moderasi? Pertama, karena lokalitas itu adalah ruang asali. Kita itu berasal dari mana? Bukan hanya pada keturunan, tetapi dari ruang mana? Itu lebih dominan. Pak John Tamrun asalnya mana, Pak? Cino Surabaya, ambek Cino Semarang, itu beda. Apa kok ngono? Gitu. Saya punya teman, orang Tionghoa, Ambon, 10 tahun padahal cuma di Ambon, sampai sekarang
terus dia kemana-mana, sampai sekarang cara berpikirnya logatnya si Ambon, kelakuan wong Ambon. Orang Madura, lah kalau Romo Siga, Flores Jawa, dadine yang ini gitu. Tapi kan dia Surabaya, gak ono Flores iku, cuma wajahnya tok Flores. Nuwun sewu mau, wis mulai mayak ya. Kenapa? Apa yang membuat orang itu berbeda? Sesungguhnya bukan turunan darahnya atau bukan sukunya, bukan. Ruang hidupnya, tanahnya. Karena saya ini orang Kediri. Jawa Timur, Kediri, Bandar Lor. Itu bukan hanya menunjuk posisi geografis. Podo toh? Oh alah. Sampai mau Bandar Lor toh mau. Itu bukan hanya menunjuk pada posisi geografis, tapi itu sesungguhnya adalah identitas primordial. Karena apa? Ketika kita bicara tentang Jawa Timur, kita bicara tentang budaya Jawa Timur. Kediri berarti Mataraman, Bandar Lor sebelah barat Sungai Brantas, itu berarti bicara tentang airnya, tata masyarakatnya, tata budayanya, dimensi agrarisnya, kebiasaan-kebiasaan setempatnya. Aku gangso ngomong, ngarepe bali desa. Nggih. Sampeyan Kang piro? Soale logati podo. Jadi next, slide selanjutnya. Itulah yang membuat kita itu walaupun sudah ada di Surabaya misalnya, atau ada dimanapun, karakter kita itu susah hilang. Sebetulnya harus diakui itu karena apa? Ruang asali kita. Saya ini orang Jawa asli, walaupun wajah saya seperti Tionghoa, tapi istri saya Tionghoa asli. Jadi neneknya masuk dari Singapura. Anak saya orang apa? Eruh deh, katanya Bandar Lor Gang 9 gak ono wong Cina. Saya orang asli Jawa gitu ya. Asli Jawa. Keluarga kami itu pendiri kampung gitu ya. Tapi kan wajah itu bisa menipu. Tapi anak saya orang mana? Kalau kita hanya merujuk, oh itu blasteran, orang Indonesia, maka kita akan mengorbankan aspek primordialnya. Yang benar adalah anak saya orang Surabaya. Karena dia lahir di Surabaya, itu ruang primordialnya dia. Jadi ruang primordial itu bukan hanya terikat pada kesukuan, tetapi pada ruang asali, dan ruang hidup bukan hanya soal alamat, tetapi tempat kita diasup dan dirawat oleh Ibu Pertiwi. Dan mereka yang tidak menghayati lokalitasnya dan kehidupan asalinya tidak akan pernah mampu menjadi warga negara yang baik. Selanjutnya, tantangannya adalah sekarang ini di Indonesia ruang asali itu dibabat habis. Saya sangat menghargai upaya kita membangun nasionalisme dan seterusnya. Tapi Indonesia sebetulnya itu tidak akan eksis kalau tidak ada ruang asali. Karena apa? Slide selanjutnya. Tantangannya, kita ini Bapak Ibu, ruang hidup asali kita makin kabur, dunia kita itu tanpa sekat, manusia mulai kehilangan keseimbangan relasi hidup dengan ruang asalinya. Gambar yang paling atas itu perkampungan tradisional digusur. Di bawahnya sawah dijadikan real estate. Di bawahnya lagi hutan dijadikan sarana industri. Ruangnya dikooptasi oleh warna yang sama. Digusur untuk apa? Untuk mall. Sawah jadi real estate untuk apa? Kepentingan bisnis. Hutan untuk industri, kepentingan ekonomi.
Ruang asali kita kalah sama ekonomi. Dan semua kehidupan lokal, penduduknya kemudian semburat ke berbagai wilayah. Manusia tercerabut dari bumi pertiwi, budaya lokal punah, tidak pernah lagi terdengar tembang lokal. Siapa di antara Bapak Ibu yang masih sehari-hari ya, bukan pada event-event besar, melihat tarian lokalnya Surabaya? Tidak lagi terdengar dongeng lokal, tidak lagi dimengerti bahasa lokal. Dari 700 sekian bahasa yang ada di Indonesia, sekarang hanya tinggal 141. Karena apa? Ruang asalinya diacak-acak sama populisme. Next. Maka kita kalau bicara tentang moderasi, pertama-tama jangan bicara kebersamaan. Tapi kita harus menjembatani, bahkan menjangkarkan kembali masyarakat kita yang semakin tercerabut dari lokalitas dan primordialitasnya tanpa terjebak pada lokalisme dan primordialisme. Jadi kalau kita itu mencari identitas bersama kita, sekarang ini kita ini Surabaya. Kalau konteks Jawa Timur, kita Jawa Timur, kita Indonesia, bukan lagi pada sukunya atau agamanya atau orientasi politiknya. Karena itu semua hanyalah produk-produk kebudayaan sebetulnya. Maka kalau Gus Dur atau Soekarno yang pernah ngomong, lek jadi Katolik ya jadi Katolik yang Latin, jadi Islam jangan jadi Islam yang Arabi, jadi Kristen ya jangan jadi Kristen yang seperti Eropa. Itu sesungguhnya menjangkarkan kembali lokalitas. Jadilah Katolik Indonesia, jadilah Islam Nusantara, jadilah Kristen Indonesia. Maka gereja tempat saya melayani dijenengi Gereja Kristen Indonesia. Cita-citane ngono, tapi kenyataannya ya durung iso. Gak apa-apa tuh, punya cita-cita kan tidak berdosa. Terakhir dari saya, yang kedua adalah dunia. Lah karena kita sudah sadar kita ini punya ruang asali, kita harus ingat bahwa ini bukan hanya soal coupling. Next, ini tentang rumah bersama. Jadi rumah bersama itu adalah bagian dari kehidupan makroorganisme. Manusia tidak akan menjadi manusia sejati tanpa Allah. Manusia bahkan menjadi tidak autentik tanpa tanah. Bayangkan kalau orang tidak punya tanah, maka kasus-kasus tanah itu kan selalu berdarah-darah. Karena apa? Itu kaitannya dengan eksistensi yang paling mendasar. Karena kontekstualisasi tanpa perspektif global akan terjadi reprimitivisme, dan sia-sia kita kemudian menjaga kebersihan rumah kita karena kita abai terhadap debu dan sampah yang berserakan di halaman tetangga. Jadi ketika ruang asali kita sudah beres, ayo kita peduli pada ruang hidup orang lain. Ini sistem. Kenapa di Meringkang itu gereja Katolik dikonok nih? Karena sebelumnya di Lakar Santri, GKI dikonok nih. Siapa aktornya? Ya saya enggak mau menuduh ya, tapi nuwun sewu, ya bola-bola dewe. Coba dipelajari lah, tidak etis kalau saya ngomong. Aktornya adalah teman-teman kita sendiri. Habis ini dari Meringkang merembet. Kenapa merembet Pak John? Karena wilayah sana itu wilayah perluasan Pak John. Merembet itu. Nah kalau misalnya dilontarin ya kita sudah moderat, sudah rukun, lalu kita hanya diam saja, kita tidak mikirkan Karang Pilang, ini kan ring luar semua nih, Karang Pilang, Lakar Santri, Meringkang, wes sing penting di tempatku kota, omahmu di tengah kota ya mesti ya, ya. AJBS aman, Surabaya aman ya toh. Kita tidak memikirkan sampah dan debu dari tetangga, nanti akan masuk ke tempat kita. Dan kita harus turut mengadvokasi.
Dan hidup itu bukan hanya butuh kesediaan berdampingan dengan orang lain, next, tetapi kita beroleh mandat untuk mengadvokasi alam semesta yang menjadi ibu dari aneka ragam kehidupan. Selanjutnya, iman bukan tentang pengalaman personal manusia, tetapi kebersamaan dengan Tuhan dan Ibu Pertiwi, dan gereja dipanggil untuk terlibat dalam misi kosmik Allah, membebaskan semesta sebagai rumah Allah dan mentransformasi seluruh ciptaan. Penutup dari saya, terakhir, betul-betul terakhir saya mengutip Pendeta Eka Dharma Putra. Ini tokoh seorang pendeta dari Gereja Kristen Indonesia dalam disertasinya yang dipajang di perpustakaan Boston College. Boston College itu sekolahnya Katolik. Disertasinya dipajang dan dijadikan quote yang cukup besar. Saya membaca begini, something which is good only for Christian is unchristian. Jadi kalau sesuatu itu hanya baik, diperuntukkan untuk orang Kristen saja, itu malah tidak Kristiani. Ya nuwun sewu untuk saudara-saudara yang di luar Kristen dan Katolik, ini pesannya, saya berpesan, jangan pernah lagi mengupayakan gereja harus melakukan sesuatu supaya nama Tuhan dimuliakan. Amin. Karena sebetulnya di balik itu supaya nama gereja dimuliakan. Teologinya harus bergeser dari teologi misi menuju teologi publik. Apa bedanya? Kalau teologi misi itu segala sesuatu dilakukan supaya gereja dapat nama. Tetapi kalau teologi publik itu segala sesuatu dilakukan berdasarkan pergulatan yang sedang terjadi di tengah masyarakat. Dan kita bersama dengan saudara lintas iman itu merefleksikan bareng, merenungkan bareng apa yang bisa kita kerjakan bersama di tengah masyarakat. Dan di titik itu moderasi menjadi PR yang sangat kritikal bagi Indonesia. Terima kasih. Saya persilahkan kepada Bapak Filipus Herman untuk bagaimana PPNKRI memaknainya, apalagi dalam komunitas baru pasti ada visi atau ada satu ruang yang memang perlu diisi untuk menancapkan nilai-nilai kebangsaan dan kebersamaan. Mari. Terima kasih Romo atas waktunya. PPNKRI ini punya visi misi, yaitu melestarikan budaya. Seperti yang tadi disampaikan sama Pendeta Andri, bahwa yang radikal itu tidak suka dengan yang budaya. Itu yang banyak terjadi. Seperti satu contoh, dulu entah tahun 90-an mungkin masih ada. Di Bali itu masih orang-orang kalau ke pura pakai pakaian adatnya Bali. Tapi sekarang udah bergeser sehingga banyak sekali yang tidak lagi berpakaian budaya lagi. Nah, hal itu yang mendasari PPNKRI membuat satu visi misi, yaitu melestarikan budaya Indonesia dan budaya Tionghoa yang sudah mulai luntur. Seperti satu contoh, kalau budaya Tionghoa ya, itu barongsai, wayang potehi, kemudian leang-leong, itu udah nggak terdengar lagi. Padahal itu adalah kebudayaan kita semua. Dan visi misi kami selanjutnya adalah mengedukasi generasi muda Tionghoa tentang sejarah yang mungkin tertinggal, mungkin yang terlewatkan seperti itu. Dan yang terakhir, visi misi kami adalah mencetak generasi muda Tionghoa itu untuk berani speak up ketika didiskriminasi, ketika diintoleransi. Jadi seperti satu contoh ini kita bergeser sedikit, ketika satu kejadian di daerah Nginden, itu ada seorang Tionghoa yang mau buka sate babi. Nah, itu mereka dilarang oleh aparat kampungnya bahwa nggak boleh jualan sate babi.
Waktu itu saya ketika dengar berita itu langsung saya datengin ke sana, kemudian saya datengin ketua RW-nya, apa benar ini terjadi? Dan mereka nggak mengakui, tapi itu terjadi. Dan kembali lagi, orang-orang Tionghoa ini punya mental korban. Dalam arti, wis lah daripada ribut, aku tak ngalah wae, wis aku tak tutup wae, atau nggak gitu mungkin saya tak kasih duit aja udah. Nah, itu yang membuat orang-orang itu melihat orang Tionghoa ini adalah orang yang bisa ditekan, orang yang bisa disebut sorry to say kayak sapi perah gitu ya. Jadi akhirnya saya lawan intoleransi itu, saya tanya, kalau memang Bapak benar seperti itu, akan saya laporkan. Karena Surabaya ini sebenarnya udah kota yang penuh dengan toleransi, kenapa kok hal itu terjadi? Nah, setelah saya bicara seperti itu dan saya mengadvokasi teman saya itu, ternyata keluarga teman saya udahlah ditutup aja depot ini, depot sate babinya. Saya tanya loh, kenapa? Ya itu kembali lagi nanti takutnya diginiin, takutnya digituin. Nah, hal itu yang membuat saya itu ketika membentuk PPNKRI, saya mau meng-create generasi muda Tionghoa, jangan seperti itu lagi. Jadi harus benar-benar berani speak up karena Tionghoa juga bagian dalam NKRI, bukan luar dari dari NKRI seperti itu. Nah, itu yang visi misi kami dan saya punya agenda juga suatu saat nanti mau membuat acara mengkawinkan ya, mengkolaborasikan kebudayaan Tionghoa dengan kebudayaan Jawa. Barongsai sama ludruk. Itu nanti kami akan adakan. Jadi setiap kali event kami nggak lupa menonjolkan sisi-sisi budayanya. Karena memang kita nggak mau masuk melalui politik, karena udah terlalu ruwet politik itu. Tapi kami mau melestarikan budaya, sehingga Indonesia sebenarnya kaya dengan budaya kok. Dari suku apapun pasti banyak budaya-budaya yang sekarang ini sudah mulai ditinggalkan. Nah, itu akhirnya ketika kita sudah tidak berbudaya lagi, yang masuk malah yang sering adalah doktrin-doktrin radikal, doktrin-doktrin intoleransi seperti itu. Ya. Ya, nanti mungkin saya sisipkan lagi. Kalau misalnya ada teman-teman di sini yang mau bergabung sama PPNKRI, silahkan. PPNKRI pada waktu kita cerita-cerita ya, ada satu pertanyaan menarik dari teman-teman yang non Tionghoa. Dia bilang gini, PPNKRI itu singkatan apa sih? Ya, Persaudaraan Pencinta NKRI. Nah, NKRI-nya apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia, saya bilang gitu. Awas loh, harus dipertegas. Jadi kalau misalnya bisa ditambah lagi PPNKRI Pancasilais. Cek domen ini nama komunitas apa? Saya tanya, emang ada masalah apa dengan NKRI? Saya bilang gitu, terus mereka bilang, mereka takut K-nya itu jadi masalah. Bukan kesatuan, tapi menjadi negara Khilafah Republik Indonesia. Saya bilang, oh tidak. Karena saya terselamatkan dengan mata sipit saya bilang gitu. Karena saya nggak mungkin menegakkan negara khilafah karena identitas itu kembali lagi seperti itu Jadi kalau misalnya yang mau bergabung silahkan kita adakan acara setiap hari Jumat di AJBS. Jumat Jagongan. Dimulai dari jam 5 sore sampai sak ngantuk Seperti itu. Minggu atau 1 bulan? Enggak, setiap Jumat Oh. Jadi kalau teman-teman kita yang Muslim ada Jumatan, kita juga ada Jumatan Apakah juga ada pembatasan karena kan komunitasnya kan persaudaraan Tionghoa itu. Kalau artinya ya tidak menampik ya. Sejauh mana itu bisa berelasi bahwa saya ini bisa berelasi. Seandainya saya mau masuk PPNKRI itu bagaimana? Apakah hanya sejalannya tetapi tidak enggak jalur ya? Enggak jalur. Jadi gini, kita itu bukan bersifat eksklusif, tapi kita itu mau mengumpulkan teman-teman Tionghoa yang mungkin selama ini tidak terwadahi tapi dari eksklusif menjadi inklusif. Jadi kita dari PPNKRI untuk semua kita bermanfaat untuk semua warga Surabaya awalnya. Tapi nanti rencana ke depannya kita sampai menasional Jadi nanti udah ada beberapa kota yang mau bergabung, mau membentuk PPNKRI di kota-kota tersebut. Kayak Kediri,
Kediri lagi. Kediri, Malang itu sudah sama lagi Manado itu sudah ada yang mau buka di sana. Jadi memang kita memang mau mengumpulkan teman-teman ini supaya menjadi satu wadah untuk teman-teman bisa bermanfaat. Karena selama ini yang sudah dilakukan sama teman-teman Tionghoa kan yang tahunya cuma sumbang, tapi tidak pernah berperan aktif dalam masyarakat. Yang penting duitku melaku, aku orang melo-melo, itu sebenarnya salah mau. Gitu loh. Jadi akhirnya kita teridentifikasi sebagai orang atau suku yang sangat mudah sekali uangnya keluar. Padahal satu contoh nih ya, nggak tahu teman-teman yang ada di sini Bapak Ibu sekalian, satu contoh ketika ada acara Agustusan, ketika ada acara bersih-bersih kampung, apakah berperan aktif atau kita ngasih duit? Nah itu yang harus kita rubah mindsetnya. Oleh karena itu kita membentuk PPNKRI ini sebagai satu wadah pembelajaran bersama bagaimana menjadi seorang etnis Tionghoa yang hidup dalam negara NKRI ini. Gimana sih kita harus bersikap? Apakah cukup dengan memberikan duit? Apakah cukup dengan nyuruh orang bersih-bersih kampung? Padahal ketika saya kemarin setelah selesai acara Kartini waktu kemarin itu kita bagi-bagi takjil mau. Jadi teman-teman dari UMKM kami itu bagi-bagi takjil di sekitaran AJBS karena mabes kita di AJBS. Yaitu mereka sangat senang sekali ketika ada melihat teman-teman Tionghoa ini mau turun. Gak cuma nyuruh, gak cuma bayar, tapi mau turun bagi-bagi itu satu nilai plus tersendiri buat mereka. Seperti itu mau. Kekayaan. Baik, terima kasih ke Filipus telah berkenan berbagi warna aktivitas PPNKRI. Dan saya juga beri kesempatan kepada Romo Bowo. Ya, sejauh saya mengenal beliaunya waktu di paroki Santo Hilarius Klepu Ponorogo 14 tahun Romo ya. 13 tahun di sana dan juga bergaul, berjumpa, bahkan berelasi dengan masyarakat. Kalau saya ini masih belum begitu dikenal oleh masyarakat sekitar, paling ya warung kopi. Beliaunya enggak, sampai di level kultur dan struktur pemerintahan. Mungkin Romo saya persilahkan untuk membagikan pengalaman. Selain seorang pastor juga menurut saya budayawan di Ponorogo. Monggo Romo Guswo. Jangan dilebih-lebihkan. Bandar Lor, Gang Songo. Aku Gang siji rek. Jadi Gang Songo iki wadok sian. Ana iki lho lagu sing lagi booming iki lho lagu apa iki? Tak kupahe lagu. Numpak taksi nang ibu kota, moderasi hidup beragama, nyuwun roti nang Romo Siga, NKRI harus dijaga, NKRI harus dijaga. Siji ae cukup. Lagune percil Joko Tingkir Matur nuwun. Jadi memang ini NKRI kudu dijaga. Tidak tahu itu apa ya? Kok iso muncul kata itu loh. Di Ponorogo itu aku langsung misa Pancasila. Saya Pancasila. Saya Indonesia, NKRI harga mati. Wis. Langsung viral. Neng Ponorogo ae. Tapi ya tekan endi-endi. Saya misa wis gawe iki lho apa? Duduk pita gendera Indonesia itu loh. Terus langsung ora mil kabeh muspika melu ndelok aku misa. Terus aku ngene. Saya Pancasila, saya Indonesia. NKRI harga mati ngono. Lalu itu di Ponorogo 2017 kalau nggak salah. Mulai booming kata NKRI itu. Mergo yo dalam tanda kutip
Kita itu sulit mengatakan Wahabis. Tapi isone mau ngomong kadrun. Padahal gurun. Nyuwun sewu, ada yang tersinggung dengan kata ini. Kadal gurun. Ya mbuh maksudnya iki apa bani daster, bani apa meneh. Itu selalu diungkapkan dan 2017 itu saya bersama Gus Nuril mendeklarasikan itu. Durung kenal Purbo iki. Gus Nuril wis yang klepu wis ngomong wis nyanyi Indonesia tanah air. Itu kenapa kok sampai begini gitu loh di Indonesia ini. Ada apa yang ya ada laten, bahaya laten. Bahaya laten itu yang dulu sering disuarakan Orde Baru itu dikenakan kepada PKI. Itu bahaya laten. Lalu ormas lho ada lagi ya. Ormasnya digaprak wis rampung. Tetapi karena pelindung dari ormas ini adalah orang yang memiliki power politik, sehingga digaprak orang sido rampung, sehingga gaprak mencolot. Ngono lho. FPI dan mulai dari HTI dan saya termasuk ya minta maaf orang yang menolak FPI di Ponorogo di hadapan para kiai. Pastor Katolik menolak FPI. Ning Surabaya urip to. Ning Ponorogo ora iso urip. Ono waroke kok. Lalu saya pastor Katolik menolak itu. Mengapa? Kalau tidak ingin reyok tukaran karo pondok, ya aja gawe FPI. Itu bahasa praktis. Tapi kalau mau membahasakan ilmiah juga bisa. Tapi bahasa praktisnya itu. Kalau tidak mau penghayat bersikukuh dengan teman-teman NU, teman-teman Muhammadiyah, ya aja enek FPI. Yang kedua, HTI. Aku demo aku. Romo demo, iki apa iki? Demo karo warok reok-reok kae, nek reok ditokno kabeh ning ngene Ponorogo reok iki. Wong HTI Hizbut Tahrir iku wonge pinter-pinter, Mas. Pinter-pinter. Wong 11 tok. Tapi iso nggoyang Ponorogo ini loh dengan cara ngomong ning di siaran Jumatan, majelis tafsir Al-Qur'an di macam-macam. Aku ya susi gregetan ya. Ya apa iki dijar-jarne kok malah ngidak-ngidak iki. Bredel wae kantore. Demo, terjadi demo, langsung di kantornya ditutup. Lah wong 11 ini lebokne NU. Ya toh, PBNU itu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI harga mati dan undang-undang. Saya di Ponorogo diarani Guswo Romane NU. Agamane NU jadi. Jadi wong Ponorogo agamaku NU. Romane wong NU. Nah, apa yang kami lakukan di Ponorogo? Ya kuwi mau untuk membentengi bahaya radikalisme dan sebagainya itu dan teman-temannya itu mengajak berjumpa dengan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh penghayat. Iki ndak mudah seperti yang kita ucapkan ini. Sangat sulit. Di Ponorogo itu ada 34 aliran kepercayaan mbuh kuwi jenenge rowono sing
terakhir yang bergabung dengan kami di Presidium Lintas Iman Budaya Ponorogo itu PCTA, Torekoh Sidikiyah. Neng Jombang gede sing duwe rokok sehat tentrem itu Indonesia Raya itu lho. Kiai Tar. Ini bergabung. Ini apa maneh Torekoh itu? Dan mereka ya kuwi pencintai tanah air, bedane cinta ini cinta tanah air PCTA. Ada Sabto Darmo, ada Kasepuhan, ada apa meneh? Rono-rono. Nah kami kalau bertemu dipimpin berdoa oleh yang paling tua di situ, Kiai ini Sabto Darmo. Ya wes, gak untuk intervensi, dia yang memang dituakan di situ. Nah suatu ketika ada yang ingin merusak ini dengan menyamakan satu konsep tentang Allah, gak iso. Nah, di perjumpaan itu mendinamisir satu, kehidupan mereka beragama orang untuk diogrek-ogrek. Biarkan mereka berjalan. Yang kedua, anjang sana gitu loh. Nuweni. Ya kayak nek bahasamu silaturahmi, itu basane wong Ponorogo nuweni. Nuweni dituwi di enek sing tuwek ning kono kudu tak parani. Nah, saya harus ke situ. Ya paham wae wong Kristen karo wong Katolik iku karo kejawen dhisik kejawen. Wis sadar wae. Ojo mentang-mentang kowe pinter nek ning ngene Ponorogo. Engko gak iso mulih. Ya seperti itu. Nah, yang paling tua Kristen Jawi untuk Kristen Jawi Wetan GKJ itu tahun 1000 GKJ terus masuk ke Ponorogo hanya 2 orang. Tahun 1850 itu dilokalisir di sebuah kebun kayu putih itu, dan di situ beranak pinak di situ. Sekarang ada sekitar 300-an orang. Itu 1850 zamannya di Ponorogo oyak-oyakan itu. Wis ana Kristen. Dan itu mendapat perlakuan yang tidak sepadan. Aku ya pegel loh. Tak undang kabeh ning ngene GKJ kemarin. Ayo kita kudu dandani aspale aku. Iki umat beribadah supaya ngono lek duwe kepentingan politik wani. Nah, moderasi beragama itu harus diimbangi dengan ini. Apa namanya? Bosone sing kebijakan publik. Lah Perda, SKB, terus FKUB, forum itu loh bisa memberi rekomendasi itu neng Indonesia. Piye cara berpikir organisasinya itu kan keliru itu. Kok forum memberi rekomendasi itu? Forum itu tidak berbadan hukum. Itu kan keliru, tetapi itu terjadi, ya wis gak apa-apa lah, ya wis memang terjadi kenyataan. Kita kan harus menerima kenyataan, karena kita juga mau mendengarkan itu, mau berjalan bersama. Tetapi saya selalu ngomong bahwa forum tidak mutlak, tidak absolut dia memberi rekomendasi. Itu secara hukum, misalnya sekolah hukum, Pak John, bagaimana? Itu kan rasionya kita harus main. Nah, moderasi itu memang harus diimbangi dengan kebijakan itu. Nah, kebijakan publik di setiap daerah yang paling kuat itu ada di tangan kepala daerah. DPR ini iso ngguling gara-gara kepala daerah ini sangat kuat. Gak iso ngomong DPR ini, gak iso nyocot ngene sidang lho. Aku iso muangkel di Ponorogo iki bupati sing gawe aku terus kanca-kanca anggota dewan ora iso nyocot kan. Pati aku. Tak telepon ae, "Yo aja koyo ngono." Lho kon sapa lah kon aku sing gawe kowe. Itu loh. Kalau ada
ada dinamika yang kita karena saya sudah 13 tahun makanya rodok kemelinti wong ning Ponorogo iki. Gak iso dipateni yang karo wong Ponorogo. Tetapi ketika ada kenyataan hidup di tengah masyarakat, mulai dari institusi perkawinan, institusi adat selamatan, adat lho, selamatan, ojo ngarah wong Islam non sewu di daerah itu mau makan makanannya orang Katolik, ada selamatan gak gelem nom, no, apa yang ngomong moderasi, diguyung mulia mas we, itu di daerah pinggiran, karena memang transfer knowledge, transfer pengetahuan tentang martabat manusia itu selalu mengarah ke arah kiri, mengarah ke arah kanan. Gitu. Lah mau dikatakan ini oikumene, rumah bersama. Bagaimana mau mengatakan itu rumah bersama? Seperti wong Bantar iki. Iki rumah bersama iki piye carane ngomong iki arepe urip bareng. Ya, cara Madura. Ning ngene Bali dipakailah apa? Ikon ning ndi kuwi pasar apa kuwi sing enek masjid, enek pura, enek itu lho iku gaweane ae dhewe, itu kebudayaan. Semoga ini tidak hanya artifisial di atas permukaan saja, tetapi justru itu memang iki lho ikon. Terus disaingi karo Tommy ning ngene pinggir anu segara kae ya ana gawe Dream apa kuwi, Dreamland apa-apa kuwi yo gawe yon. Terus disaingi meneh ning ngene Medion kaji. Gawe rumah ibadah kabeh, kuwi kaji lho. Artinya ada kerinduan di antara kita sendiri yang mau ngomong ini loh. Kebinekaan itu loh. Bineka Tunggal Ika, Tan Dharma apa? Iku kan tujuannya padha mangrokane kuwi. Tujuannya ning kono. Bineka iki duweni tujuan, urip bareng. Dan kebinekaan ini terus gaweane sapa? Ayo, gaweane wong Hindu. Duduk gaweane wong Muslim apa wong Kristen? Gak wong Hindu. Wong kuwi anake ning Sotasoma kok. Ndarepe mbok pek. Piye gak iso. Dan kita harus selalu ngomong cikal bakalnya. Maka ketika di Ponorogo tadi Romo Siga tanya soal bagaimana hubungannya dengan kiai. Aku wis sowan terutusan ngene para kiai iki lho. Ya dilokno, ya di Romo yo apa ora rabi kuwi. Ngono barang yo. Yo ben aku lha apa kon. Ngono kuwi. Ya apa Romo ora ngerti anu jare. Romo iki ora ngerti surga. Surgane donya. Iki piye iki maksudnya? Iku wis ngono kuwi. Apa maneh anak kiai ngomong, aku lho bojoku loro Romo. Kok niku kok gak wani piye ngono-ngono. Iku wis lumrah, bahasa yang seperti itu dikatakan dengan beberapa teman-teman kiai di Ponorogo itu. Dan olokan-olokan ya guyon ini menjadi cara bergaul kita. Sebenarnya itu yang menjadi cara bergaul kita. Apa kok Tionghoa kok karo wong anu kok sentimen. Padha ora iso ngeguyon. Lek lolokan ngene, wong Tionghoa iku lek nyambut gawe ora keringetan, nek mangan keringetan. Tapi wong Jawa iku nek nyambut gawe iki keringetan, nek mangan ora keringetan. Iku di grassroots itu diomongke di tataran bawah. Lalu orang yang kemudian tersinggung itu lalu memblow up dan wah muter-muter gak karuan. Nek menurutku kuwi tugas PGN wong sing ngono kuwi dicekel ae. Iya, memang begitu kok.
Ketika teman-teman komunitas-komunitas mulai ngomong tentang seksi ya, ini NKRI harga mati ini sangat seksi dan itu selalu diperbincangkan. Dan kemudian saat ini kita bicara tentang moderasi, tahun toleransi, ada orang mengatakan seolah-olah itu toleransi kita itu bangkrut. Ya faktanya memang demikian. Terus jangan kita merasa diri lebih hebat, lebih ini enggak. Memang faktanya kita butuh menegakkan toleransi. Yang dirasakan itu data yang dari bawah. Saya kasih contoh di Ponorogo. Ono gereja siji ra iso madeg sampai saiki. Jenenge Gereja Betani. Mergo sing penguruse kuwi mentang-mentang biyen kuwi lho, biyen. Sing biyen iki belum terampuni loh. Dia mentang-mentang ke Kesbangpol, padahal Kesbangpol itu salah satu sarana. Di situ ada bagian surat perizinan di situ, itu salah satu sarana. Karena kita mau menerapkan kebijakan publik itu. Nah, pengurusnya Betani iki mentang-mentang karo kuwi. Lah Kesbangpol iki lapor aku. Lapor aku. Ya apa? Wih Romo, tanda tangan wis malsu. Loro, wonge arogan, mentang-mentang. Wih duduk wong Ponorogo. Ngono. Terus piye? Gak entuk aku. Lho, ngesakne. Gak entuk. Ya wis aku ngono. Yo piye lek gak entuk terus aku ya wis karepmu ngono. Tapi itu kemudian pengurusnya datang ke tempat saya. Lho aku ki sapa ngono lho. Karena aku wani ngomong. Ya konsultan ya duduk, advokat ya duduk, wis pokoknya petani nah, di Ponorogo. Lalu bersama-sama kita mengolah itu di Presidium Litasiman, piye carane sampai saiki gak iso. Wis timbangane ngelu sirahe dhewe. Joko Tingkir ngombe dawet yang dipikir tambah mumet iki. Ya toh. Iku wis kon sembayang ngene anu apa jenenge kantore Kodim lho. Aulane Kodim. Akhirnya ya difasil. Demikianlah. Mereka menderita, aku yang menderita. Tapi kenyataannya itu tidak bisa. Mbok terus ini jadi tim suksesnya kepala daerah pun gak iso. Malah mesakne kepala daerah iki diporan parani ya toh diajak terus tetapi tidak bisa mengeluarkan surat izin itu. Ini fakta di lapangan. Lalu bagaimana kita bisa? Ya edukasi. Tahapnya memang edukasi. Apa yang dikatakan dalam edukasi adalah fakta, data. Tapi lek ngomong fakta dan data itu menyakitkan. Ya benar kayak pendeta Andri tadi diberi gambaran surgawi itu umum. Sehingga orang pertama memiliki cara pandang tentang hidup beragama. Tapi jangan kecewa ketika di lapangan itu akan menjadi runyam untuk diri Anda sendiri. Di sini juga ada komunitas suster-suster. Suster-suster ke pondok. Terus suster-suster ini foto karo wong jilbaban wae viral kok saiki, ya toh? Salaman rosario karo tasbih iki di kene wis viral kok. Ngopo kok gelemen ngono? Kok hanya sebatas itu? Loh, apa yang diperjuangkan di situ? Tapi bahwa itu memang menjadi karakter. Sekarang, kalau itu sudah menjadi karakter, ya wis ora iso diowahi. Yang sekarang terjadi adalah itu. Tapi bahwa ada kelompok-kelompok radikalisme, ya ini ketularan Gus Nuril lah. Yo. Yang apa kuwi? Sing PKI ngono kuwi lho. Ya disikat ae timbangane repot. Gak mampu ra mau celukno PGN, mampu. Wis. Tugasnya memang ngono kok. Mungkin PPKN RRI tak pikir ya ngono kuwi, tapi gak mungkin juga. Iya toh.
Lah sing rusuh-rusuh. Lah aku nyeluk Mas Purbo teko ning ngene menganti ya teko Dek. Wis ngomong lho nek PGN teko iki ya bahaya iki ngono. Ya wis karepmu syukur. Ngono. Ya wis. Padahal ya ora ana apa-apa. Sebenarnya kan tidak ada apa-apa. Tapi memang ya banser jaga gereja. Ya kuwi nasibe banser ae. Ya Kalibek iki Jawa Timur, Suyut, terus yang Sedo Wahyud iku, terus Ismanto. Ini teman-teman saya semua. Ketika saya di Surabaya mereka datang. Sowan rene. Apa banser keceng iki rene. Ya, sampai malam. Lalu kita ngomong, lho, banser iki jaga gereja lho, wis kok ora usah diomongno, wis nasibmu. Tetapi ini bukan pelecehan, bukan, tapi itu memang yang sudah terjadi kok. Yang sudah terjadi ya wis. Ayo kita evaluasi mau kita tempatkan di mana wong itu wong dhek seneng kok yo kan. Kita menempatkan posisi banser. Aku ki sapa ngono lho. Nek banser dikaplok karo kiai, ya sing goblok sing ngaplok. Dikaplok kon niku jaga gereja tok, jaga pesantren ora lho. Sing goblok sing ngaplok iki. Dan itu jelas itu penodaan. Justru yang seperti itu malah tidak menjadi kajian. Tapi malah banser jaga gereja. Banser jaga gereja ini apa toh? Ya wis ngadeg ngono tok lho. Ayo rene foto. Ayo iki mangan sego. Iki seolah-olah seperti itu, enggak. Tetapi dia ketika ngobrol cerita dengan saya, ya cerita masalah keluarga dia. Bagaimana dia harus menjadi terpanggil, punya panggilan banser itu. Bukan bolo dupak, bukan. Tapi ini memang dia punya passion itu banser itu. Dan menurut saya ada kelompok ini yang bersama-sama berjalan dengan kita dalam moderasi ini, memang kita butuh itu. Karena kalau tidak, ya wis, sangat mudah kita dipatahkan dengan gerakan-gerakan yang tidak kelihatan sekarang. Ya butuh teman-teman tangga itu butuh bersama-sama yang dihindari supaya tidak eksklusif gitu saja. Yang dihindari hanya itu. Di Ponorogo Presidium Lintas Iman itu dilokne karo FKUB. FKUB iki jenenge sing ketuane iki Mbah Yud iki dokter. Kuwi Romo Bowo kuwi gawe saingane FKUB. Loh, dia merasa begitu parani ya, oh maksudmu apa Mbah ngono. Oh gawe saingan niku. Kuwi ade padha-padha kowe. Padha-padha nyambut gawe niku. Dengene Presidium Lintas Iman yo nyambut gawe, dhek ning FKUB yo nyambut gawe. Ngono lho. Padha entuk rotine ngono. Lah mosok aku entuk roti-rotiku tak kekne kuwi, gak iso lah. Ya padha-padha nyambut gawe, ini njaga keamanan Ponorogo. Nah, apa kontribusinya? Kami mendeklarasikan dan dicatat di Kesbangpol. Apa yang kultur bahwa pendidikan lokal wisdom dan lokal genius ini penting untuk generasi. Makanya supaya tidak ada orang yang di Semeru kuwi buang sajen. Kuwi karena mereka tidak mendapatkan pendidikan lokal wisdom dan lokal genius. Kak ludruk ning ngene Dukuh Kupang iki ndang entek ae. Kayak nek sing nerusne ana Pak Wanto kuwi, kon nerusne ludruk. Ya toh? Pak Wanto Redemptor Mundi kuwi iso ludrukan, ora wong dalang kon nerusne timbangane. Tetapi memang sekarang ludruk masuk YouTube. Ludruk golek dhuwit maneh kuwi nggone YouTube. Padha ae. Dan itu memang menyesuaikan. Dan itu ikon Surabaya mbok teko ndi wae. Dia akan mengatakan ludruk. Tapi bagaimana itu hidup? Orang yang pendatang dari Surabaya, dia tidak mengaku ya terserah. Itu urusan pribadimu. Tapi lokal jeniusnya itu ludruk. Di situ ada lokal wisdom.
kearifan lokal yang mau dikatakan dengan ajaran-ajaran, gitu. Bahwa di awal dia mengatakan pesan-pesan moral untuk generasi bangsa. Itu sangat kuat. Nah, pada akhirnya di moderasi ini ya memang teman-teman silahkan mengungkapkan, ada Pak Handoko, ada Pak John Tamrun, terus ada Bu Agatha baru datang tadi, sahabat lama. Terus teman-teman dari lintas agama lain, dari Pak Joko Pendeta Dewan Gereja Gresik, majelis, lalu supaya memberikan inspirasi kepada kami. Saya di Surabaya memang masih mencari jejak, mengendus jejak moderasi dan toleransi ini. Ya matur suwun ketemu dulur Bandar Kalau enggak begini enggak ketemu. Iku Bandar niki ngene, Pak. Padha karo dalanku dhewe omahe ning kono, omahku ning kono. Ini SMP ndi? SMP mana? Petra. SMP 1. Pinter dik iki, SMP 1. SMA loro. Loh, pinter. Iki omahe ngono. Dek cedak nih. Nah aku wong pasar aku. Jadi lek ngomong ini wong pasar yo. Pasar Bandar, preman biyen. Tapi Gusti Allah iki aneh-aneh. Yo anake kiai, anake preman, terus dadekne romo, wis mati berkata. Ya begitu, terima kasih matur nuwun, berkat dalem. Terima kasih. Ya sangat menarik bahwa para sahabat pembicara ini memberikan inspirasi kita, jadi mengingatkan memori, mengisi kemerdekaan. Saya buka ruang untuk Anda sekalian, Ibu nanti nama, lalu jika ada komunitasnya boleh disebutkan, tidak apa-apa. Lagi, satu, tambah lagi, ada, tambah satu lagi. Kalau tidak ada bagaimana Romo? Saya tunggu. Oh ya Bapak, ya, saya persilahkan kepada Ibu. Boleh maju, boleh maju. Supaya ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Terima kasih kepada beliau-beliau yang sangat luar biasa. Saya kenal Mas Herman Filipus sudah lama ya. Saya dulu di Jokma, zaman-zaman itu. Sekarang saya di PBS. Saya membuka suatu kelompok paguyuban budaya Surabaya, di mana anggotanya adalah para pelaku budaya. Saya sangat prihatin dengan keadaan sekarang ini, di mana banyak sekali intoleransi. Padahal dahulu kita terkenal sangat toleransi. Bangsa Indonesia ini dari dulu tidak pernah dalam sejarah yang namanya bertikai tentang agama. Mulai dari zaman sejarah Majapahit, tidak pernah. Hanya ada sejarah yang diselewengkan. Sejarah Majapahit, peperangan karena kekuasaan, bukan karena agama. Karena saya juga di bidang sejarah dan budaya. Saya ingin memberikan sedikit bahwa budaya itu ada 3. Religi, adat dan seni, serta edukasi. Yang 2 sudah, tetapi edukasi ini yang sangat-sangat tidak pernah. Termasuk sejarah di dalamnya. Kemarin saya sempat didatangi teman-teman kami dari penggiat budaya juga di Ponorogo bahwa mengenai Reok Ponorogo yang diklaim
Kemarin sudah diklaim sama Malaysia, sekarang diklaim lagi. Pertanyaan saya satu, karena kita tidak memiliki literasi sejarah bagaimana kapan Ponorogo atau reok Ponorogo itu ada. Ini yang harus kita bersama-sama mencintai kembali. Saya mau menanyakan tadi itu begini, bagaimana sih Pak kita kembali lagi ke budaya? Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita mengenai sekarang sudah mulai terkotak-kotak tentang intoleransi, tentang agama. Ini sangat-sangat merisaukan. Dan ini terjadi tidak hanya di sini Pak, di negara lain terjadi dan menjadi perang. Saya tidak ingin Indonesia saya yang tercinta ini seperti itu. Apa yang harus kita kembalikan kembali? Karena di sini ada banyak, mohon maaf, ada romo, ada pendeta, ada dari pemuka ya agama Islam, dan di sini sekarang tidak ada agama, tambah lagi tidak hanya agama, ada penghayat yang masuk di dalam yang banyak sekali, ada ratusan. Di Indonesia mungkin sudah ratusan atau bahkan hampir ribuan. Saya hanya itu saja pertanyaan saya, apa yang membuat kita kembali menjadi toleransi dan mencintai negara ini tanpa melihat sara, tidak melihat agama, tidak melihat suku, tetapi kita sangat mencintai bangsa ini kembali. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi kalau kami ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam budaya, Rahayu. Terima kasih. Lalu kepada Bapak, mic-nya langsung pertanyaan ya. Tanpa pengantar. Saya umat paroki Ngagel. Saya hanya umat awam biasa. Tadi saya menggarisbawahi statement Romo Bowo. Saya baru ketemu orangnya ini. Mengingat kejadian tempo hari waktu misa besar, tiba-tiba Romo dan umat di demo di kecamatan mana itu Romo? Oh iya. Pertanyaan saya satu, tadi Romo ngomong puji Tuhan izin itu sudah keluar. Tapi di statement Romo terakhir tadi Romo bilang forum tidak mutlak memberi rekomendasi. Kalau saya nggak salah dengar ya, SKB, FKUB. Tapi itu mutlak Romo. Tanpa itu gimana Romo bisa mendapat payung hukum untuk pendirian sebuah gereja? Padahal saya dengar di grup-grup WA mereka umat sering membagi takjil, membagi ini itu. Kok moro-moro, maaf ya, tiba-tiba ada demo. Dan ini menyesakkan hati saya. Jadi pertanyaan saya, izin itu sudah ada enggak Romo? Kenapa? Izin. Iya. Pendirian gereja. Oh, itu ditutup aja ya. Tanya yang lain. Ya, terima kasih. Kalau boleh ya nanti berjelas. Oke, baik. Ini. Ya, saya menjawab budaya tadi. Ini kan nabi. Terus pendidikan itu harus fakta. Budaya itu ini Bu. Ponorogo ya. Orang Surabaya tidak punya reok. Jangan mengatasnamakan reok. Saya bilang begitu. Jangan berdemo atas nama reok. Wong Ponorogo lo meneng-meneng. Itu yang disebut primordial tadi. Tapi itu penting. Mengapa? Karena itu kultur. Anda yang di orang Ponorogo mungkin di Surabaya boleh, kamu mendirikan reok boleh. Tapi ojo ngomong goyang Ponorogo, pusatnya induknya itu. Mana kono meneng-meneng aja, jangkrik wong-wong itu. Nyapo demo itu, kurang gawean yang pengen viral ning ngene media tuh. Iku omongan saya dengan teman-teman. Lho ning kene meneng-meneng ae reok. Tapi begini ada lagi. Nek ngomong reok wis tau nanggap reok ta?
Lek urung tahu nanggap, ora usah ngomong reok. Wis. Iya, aku wis nanggap Pak 5 reok tak jejer. Reok 5 ku tak jejer, jogete beda-beda piye carane. Mulai saka sing 40 kilo, 60 kilo, 80 kilo, 120 kilo. Ndase iki lho. Lah kuwi piye carane? Carane ngangkat nggae dicakot iku lho. Rapal. Musyrik no, ya karepmu ngomong dhewe. Itu budaya loh ya. Lalu mereka pasti akan minum arjo. Dan yang gereja ditangkap kok ngombe-ngombe arjo. Lah ya wis salah meneh iki perspektif. Itu budaya. Bukannya saya mengiyakan, bukan. Tetapi kita tidak bisa menghalangi sebuah ritual yang ada di reok itu. Ora dadi. Lah awake dhewe iki sok keminter gitu loh. Sok keminter iki gak entuk mbahmu. Nek menurutku. Kalau mau belajar antropologi sungguh harus ke situ. Nah kuwi kenapa kok mengalami nasib ya? Mergo kakean iku lho. Kakean surga sing dibahas iku lho. Kakean itu yang dibahas. Yang kedua, soal misa di Bringkang. Lek orang ngerti ojo komentar. Dijelaskan begitu toh. Ada aku oleh mengatakan aku dizolimi oleh masyarakat di situ. Ada prosesnya. Saya meminta izin keramaian menggunakan gudang itu sebagai tempat ibadah dan diberi izin. Tetapi bocor izinnya yo. Izin itu kan kepada kepolisian, kepada Koramil, kepada camat, ditandatangani kabeh, kepada lurah. Tapi bocor kepada garis keras. Nah, di salah satu sudut desa itu bocor. Sing bocore sapa? Ayo. Tak takon, aku. Ya salahe sing bocor nih. Gitu loh. Sederhana analisanya. Engko mbok demo macane tak cekel. Nah, kuwi. Wani ngono kuwi, gak wani pada saat gak wani. Burung jam terbangnya durung. PGN diundang telat ning. Nek ngundang mergo Rama nih ngomong aja wis. Lah ngene lho. Ini ada konsep ini, konsep yang berbeda. Di teman-teman muslim iku lak iso kiyayine aja melu-melu ngono lho. Aku ning ngene kanca-kancaku ya Gus, celuk kiai, Rama kiai. Ning aja melu-melu Rama. Sini-sini koyo ra duwe santri ya. Tapi ning ngene Katolik iku beda. Ramane kudu nyerahne nyawa, setor nyawa ning ngarep. Iku beda konsep iki. Nah terus aku ora iso moderasi pas waktu itu karo kanca-kanca PGN. Baru kejadian aku ngono iki, sambat aku ngono rono. Tapi bahwa di situ saya minta izin oke. Rama Siga diutus untuk menjelaskan ke sana izin. Dintekno Rama Siga. Waduh ya sematur suwun aku ngono. Tapi tetap Romo kita harus misa. Pekan suci. Oleh dijogo wong 30. Polisi durung Koramil durung Satpol PP dijogo. Sing misa Romo Satya, yang misa itu Romo Satya. Saya di Algon toh. Nah, iki pintere Romo Pika iki ngono kuwi. Terus ning Algon terus Romo rekane dikon misa. Jarine dhek dadi tumbal jarine. Aku minta maaf. Bukan dadi tumbal. Begini loh, ada skenario yang saya katakan. Gak mau krungu, ya tak omong nih. Bahwa di situ proses izin hanya kurang satu lurah itu. Yang di Desa Bringkang itu karena lurah ini masih PJ.
Aku kudu ngewantemi lurah iki lho, Pak. Tenanan lek entuk ngantemi. Tapi piye? Dia ditemui ngalih. Wah, keranjingan. Oh ya wis, tenono wae aku. Lah aku wong reyok tekone ngono. Warok. Lah aku ya diseneni wong akeh. Minta maaf, diseneni wong akeh. Jawabku apa? Sabar. Padahal aku dhewe gak iso sabar. Pada waktu itu misa. Sebelum misa Sabtunya itu sudah orang membuat banner. Bannernya ngerti, dilarang mendirikan bangunan gereja. Terus Ansor menolak pembangunan. Enggak keliru loh, sehingga jenenge Ansor kok menolak pembangunan gereja iki golek mati. Sing nulis iki mau golek mati, kayak tulisannya abang padahal Ansor iku kudune ijo. Aduh wis gayane wis keliru kabeh. Ya yes biar. Nah, terus saya datang. Karena orang di Bringkang itu sakjane ya ora apa-apa. Mung mergo ora biasa ngadepi kaya ngono kuwi. Mereka misa, ya toh? Minggu Palma itu jam 9 sampai jam 11 ning jaba kono rada adoh, saka gudange iki adoh banget pagere wong demo. Lalu sing nyoting kuwi sapa, Pak? Sing viral kuwi. Jenenge kuwi sapa? Jenenge wong kuwi Kamto, Pak. Kamto Tahmiring. Iku bakul apa ngono lho. Sitoke anek bakul apa es campur tak gulingne rombonge mergo gawe kerusuhan iki. Bakul-bakul iki lho. Siki disoting karo kanca-kancane dhewe ning ngene. Kancane kuwi ngerti, ngarepe Bringkang itu toko bangunan. Itu yang enggak setuju ngene. Terus bebek Nia kuwi nyoteng kabeh. Sik nyotengi karo miso-miso kuwi. Kok zaman samene kok enek kelakuan koyo ngono jeneng. Iki kan ini bahasa ya. Bahasa mereka. Lalu disebarkan viral. Aku bar misa dia. Wah, meledos tenan apik iki. Tapi kalau saya yang misa itu akan beda perkaranya. Saya justru malah ikut demo Allahu Akbar. Gitu. Tambah geger meneh. Tetapi saya enggak misa, terus saya datang ke sana untuk memediasi. Ngerti Pak? Mediasi itu yang dilakukan. Saya sudah diberi surat lembaran itu, disuruh menandatangani bahwa saya penanggung jawab itu tidak akan melakukan kegiatan ibadah di gedung itu sejak tanggal 10 sampai 17. Terus tak rubah lho, ku sing nulis aku lho, sing gawe awakmu iki piye? Tak gawekne dhewe. Setuju ra? Sampai ngeprint ping 5. Salah hurufe salah. Iki karo Romo iki ruwet iki ngene. Terus kes Bang Poyo, Romo mbok sabar to Romo, kurang sak langkahe kok. Tanda tangan lurah wae kok wis rampung kok. Kenapa? Karena itu persoalannya ada di melibatkan FKUB untuk memberi rekomendasi pembangunan gereja. Caranya rekomendasi itu harus desa-desa itu di kecamatan itu memberi tanda tangan kepalanya lalu diproses oleh FKUB. Seperti yang di Karangpilang. Sama. Iku malah RT gitu. Sakur. Ini sakurah. Tak ngenek-nek. Nah, tetapi kan bahwa kenapa? Ini loh Pak. Ya karena kebijakan publik tadi sudah terjadi. Tapi substansi dari pembicaraan kita itu sebenarnya tidak mutlak. Itu pekerjaan digawe supaya apa? Supaya tokoh-tokoh agama kuwi duwe gawean. Nek iki ngomong nek aku ora. Iku aku loh. Kebijakan publik silakan gitu. Tapi sebenarnya itu tidak mutlak. Maka ada isu bahwa SKB mau dihapus. Itu sampai diperjuangkan dengan DPR pusat itu.
Dan itu isu itu justru dari mana? Dari pemerintah. Saiki kok enek meneh menteri Mas Yahud itu. Ning ngene kalender itu enek kenaikan Isa Al-Masih. Iku arepe diganti kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Piye we? Geger wi. Wafat Isa Al-Masih, dalem wafat Tuhan Yesus Kristus. Wis rame kuwi. Lha kuwi kendel Yahud iki. Lha bolone akeh. Nek bolone sithik mungkin ra kendel ngono lho. Kaya aku ngene iki. Nek bolone sithik ra bakal ngomong kayak ngene iki. Tetapi bahwa ada unsur politisasi, kita jangan menjadi korban, tetapi kita harus masuk ke dalam sistem itu. Yo, nek orang duwe kemampuan diskusi, nek ra duwe referensi kita cari, begitu. Nah, kayak Mas Andre ini, pendeta ini teman diskusi yang baik, ngono lho. Nek diskusi ning omahe mesti terjamin. Diskusi ning nggonku ya tak gaekne kopi, enak toh. Bahwa kita membutuhkan seperti itu orang-orang yang mulai terlibat dalam urusan kebijakan publik. Nah, ada konco-konco sing angel sing ngejak tukaran, aku wis gak kon enak banser ana PGN tak timbali ae. Tulung anu atas ana aku timbangane tukaran dhewe aku ono gurung karuan. Konco-konco kuwi wis dibareti karo Gus Nuril, wis disangoni kabeh, haikal-haikal kuwi. Makanya pasukan berani mati. Dan memang di situ perannya. Tetapi kita yang memoderasi itu, artinya mengambil jalan tengahnya bersama-sama, dari orang yang memang sangat sulit diajak bicara, apa yang kita lakukan? Kayak sakur gue. Carane Pak didendeni Pak. Lek ora didendeni ya ora wedi. Ngono. Lek carane kuwi reno-reno. Jadi ditakut-takuti. Ya memang rodok nakal ngono lho. Tapi iki lek ora diwedeni iki dhek iku koyo celuk Risma ngono. FKUB diusir ning ngene kuwi. Aku ora wedi ngono. Iya, wedi dhewe koyo aku ngono tak pikir. Sisi wedi dhewe. Jadi pada saat itu memang begitu seperti yang Kamto itu, ayo semuanya, kayak gak wedi. Akhirnya wedi, Pak. Setelah itu mereka, aku mikir, goblok sing dimusuh sapa ya ngono. Nek goblok iki ngono kuwi, aku ngomong ngono langsung. Gak ngerti musuhe iki sapa sing ning kono sapa ngono. Nah, sekarang Pak Agus yang di Yakobus langsung online membuat izin itu langsung mlebu. Sing biyen angel seret goro-goro Kemenak ngomongi. Sekarang FKUB yang di Beringkang itu kecamatan itu diteleponi terus sama Kemenak kondang rampung nih, lha kene malah gurung nih. Sik to dulur ngenteni pelantikane lurah tanggal 20 Mei karena ada pada waktu peristiwa itu lurahnya juga ganti. Nah, menang jagone wong Katolik. Sing demo kuwi sing kalah totoan lurah ngono lho, Pak. Ruwet to? Ruwet itu. Nah, pinter-pinter ya ede ngubahne masa ini. Tapi kan kadung viral. Nah, ya pinter sing gawe viral kuwi. Nah, aku wis ngguyu wae ya kuwi lah makan konsumsi publik sekarang itu. Bahwa ketika kita di komunitas kita masing-masing itu kuat dengan nalar, akal budi ini kita mainkan dengan diskusi-diskusi semacam ini, sing jenenge ngono kuwi kita akan berita akan sungguh-sungguh bisa menyisirnya dengan baik. Oh, ki saka kono, ki saka kono, saka kono, ki saka kono. Begitu. Jadi gak usah wedi, Pak. Nek Katolik itu. Sing maju rong dhisik. Baik, Romobo cukup, terima kasih. Satu termin lagi, tapi pertanyaannya tidak ke Romobo. Pertanyaannya ke mereka bertiga. Satu, ada satu lagi? Tidak ada. Satu lagi.
Perempuan sudah. Termin 1 ada perempuan, ada laki, satu lagi perempuan. WKRI mbok tekon ngono lho. Atau suster mau tanya, suster. Saya tunggu satu lagi. WKRI. Pelatihan. Bu Widya dan kawan-kawan latihan pelatihan. Satu lagi. Ya sudah, jangan dipaksakan apa yang tidak ada. Aku cuma mendesak tok, jadi enggak memaksa. Monggo Pak sih. Amit. Terima kasih, selamat siang menjelang sore. Nama saya Joko dari Forum Masyarakat Gresik Pecinta Keberagaman. Saya bersama teman Pak Nengah Wiantara, umat Hindu. Sebetulnya kami bisa bersama-sama bersama teman, tapi karena bareng acara nggak bisa. Ingin sekali hadir di acara ini. Yang pertama ingin saya sampaikan ketika bicara moderasi beragama. Moderasi beragama kalau menurut saya masih menjadi hiasan yang nggak indah. Mestinya moderasi beragama adalah programnya Kemenak. Tapi Kemenak malah nggak secara bersengaja dan masif menyelenggarakan itu. Malah kami sebagai warga masyarakat, kalau Pak Pendeta Andre tanya di GKI ada sosialisasi, memang nggak ada. Justru Formagam bersama Kemenak mendeklarasikan moderasi beragama bersama masyarakat di kantor Pemda. Justru kita mendeklarasikan dulu dengan tujuan, itu kan label pewasang deklarasi sih, engko ayo melaku bareng. Nek gak ono kan ya ora ono terus gitu loh. Ceritanya, kenapa kami nekat waktu itu? Nah, perkembangannya soal moderasi memang harus indah, memang kata-katanya indah semua. Tapi prakteknya nol menurut saya, masih nol, belum menyentuh. Jadi masih slogan, dengan moderasi beragama kita perkuat persatuan, macam-macam tulisan. Prakteknya belum. Ini nyata kami yang ada di masyarakat. Malah kemarin malam kami berjumpa dengan Gus Jasil. Gus Jasil itu wakil ketua MPR. Kan dia kalau MPR ini kan sering apa jenenge 4 pilar itu ya, program. Dia mengadakan program dengan kita Formagam. Gus, kalau 4 pilar saya bukannya menolak. Wis wakis dadakno. Nang hotel mewah itu sembarang. Ayo sosialisasi deklarasi beragama. Setuju. Ya wis ayo barengno sisan aku ngono. Nah, ini jadi program itu nyata, kita akan menjadi program bekerjasama dengan PGI dari Pak Andre yang siap melakukan. Itu contoh bahwa moderasi ini masih perlu kekuatan dari setiap kita, bukan daripada itu sudah ada peraturannya kan, itu sudah keputusan menteri. Itu satu. Jadi pendapat saya soal moderasi, hal ini bagus ketika dibicarakan dan kita akan tertular terus. Lalu bicara soal kalau yang diberingkan, saya sedih Pak, nah jenengan cerita Romo saya gemeter, tahu persis ceritanya saya sejak awal. Mungkin teman di sini ada yang saya kenal juga pengurus sejak awal, beberapa bulan yang lalu kita komunikasi saling membantu. Ceritanya persis. Ya memang ono sing kurang ajar dan saya tahu namanya. Cuman ya nggak perlu toh ya. Kita angkat tak ribut. Aku mau Gresik kan gitu. Tahu siapa operatornya, siapa yang di sana. Cerita awalnya juga tahu persis. Jadi ketika malam ada rapat mereka saya dapat kabar sudah. Dan memang kita koordinasi dengan teman-teman apart, ojo gawe rame. Kan gitu loh. Tadi nek ansor disebutnya di label banner merah. Ketua ansornya sudah menjawab secara terbuka, tidak terlibat toh. Kan gitu. Tidak terlibat. Tak dulu mungkin gak ono. Tapi konco-konco ini ono nang kono padha ae Gus, tak bilang gitu. Ya wis tak lewatkan urusan itu. Yang kedua, pemuda Pancasila kan ada di sana. Sekjennya tak telepon langsung, lapo kon melok-melok koyo ngono jare Pancasila kok atik nang kono. Oh, mohon izin ada WA-nya dari teman-teman TNI Polri untuk ikut menjaga. Bener gak aku gak roh tapi atiku kon bagian dari sana. Ya sudahlah, itu contoh fakta di lapangan. Ketika kita bicara moderasi, bicara kerukunan, kita harus mengupayakan memang, harus bekerja keras,
dan berbuat. Saya tahu persis teman-teman Santo Yakobus di sana luar biasa. Saya sering hadir kegiatan di sana, luar biasa, kenal banyak. Kita bisa berkenalan dengan banyak pihak. Itu sesuatu yang ingin saya bagi ketika di sana. Memang masalah toleransi saya sering sebut di sana itu api dalam sekam. Setiap saat meledak dan temenan meledak. Tidak hanya kasus itu saja, masih ada 3-4 kasus di sana yang harus turun. Soal rumah ibadah sih nggak oleh ditempati. Kan banyak omongan. Kalau saya bilang sama teman aparat di sana, gerejanya tutupan nggak apa-apa, aku bilang tutupan nggak apa-apa, tapi ojo mengganggu ibadah. Itu kata-kata saya ke teman-teman itu. Soalnya apa? Nek ibadah lek iso nang ndi wae. Sing penting ojo mengganggu ibadah. Nek omahe tutupan gak apa-apa, kan golek omah meneh kan gitu ceritanya. Tapi ibadah ojo diganggu. Ini beberapa kali kita termasuk ke Bangpol, Pak Romo Bowo, itu sak omeli kan ngono. Kan statementnya di koran kan beda toh. Tak lurus no, gitu loh. Itu bukan masalah apa, itu lo gudang apa digawe sini digawe ibadah, gak digawe gereja kan gitu. Lah kan bahasanya lain toh di sana. Kepala Kesbangpolnya saya telepon saya mau omelin, aku ini rakyat wani ngomeli kan gitu ya. Ya itu karena memang saya rakyat kan gitu. Koncoku PGN banyak itu kan baru kenal dengan Mas Purbo. Gus Nuril aja sudah foto bareng sama saya dulu tahun 2018. Jadi kenal filosofinya PGN tahu persis. Itu satu hal. Yang kedua ingin kita sampaikan bahwa terkait banyak persoalan yang ada di antara kita harus punya lebih kekuatan lebih bersilaturahmi dengan teman-teman di sekitar kita. Dan nyatanya kami juga sering bersilaturahmi, cenderung bisa mudah diselesaikan, cenderung bisa mudah diajak komunikasi. Ini silaturahmi yang harus dikuatkan. Terus ketiga saya bicara soal tadi nyinggung FKUB ya. FKUB kan SKB yang dipegang SKB 2 Menteri tahun 2006. Kalau perlu menurut saya FKUB itu bubarno. Selesai urusan sebetulnya di bubarno. Karena kalau dibilang tadi ya cuma dia dari stempel wabah, gereja sudah punya IMB renovasi, ya kudu balik rono maneh. Lah ngono to ceritane. Lah repot lho kan gitu. Gewandeng sangoni mulai sesuk tanda tangan. Iku yang punya IMB lho ya. Kalau belum punya walah. Ojo ngomong apik aku seneni wong kok. Jadi saya sudah ke Buwabub Gresik mohon izin saya sampaikan dan ke Kepala Kesbangpol, pilih orang-orang FKUB yang ngerti aturan. Kalau memang harus ada. Nah yaitu pilih yang ngerti aturan. Kenapa? Contoh, ini maaf aja, wakil dari teman-teman Muslim itu digewandeng wong-wong sing ngono. Semua agama ada. Teman Katolik juga dikenal karo umate. Teman Kristen pendito juga dikenal umate. Aku gawe apa gawe lungguh tok disangoni ngalor ngidul sudi banding. Itu yang terjadi. Kalau Pak Dewan kan mesti tahu ya, ada anggaran tiap tahun berapa ratus juta. Digawe jalan-jalan studi banding. Enggak pernah ada karyanya. Forum kerukunan, rukune nang ndi kan ngono. Loh kan gitu. Jadi saya sependapat dengan Romo Bowo terkait FKUB. Saya kira juga kalau kita mau berdoa bersama, Menteri ki wani bubarno FKUB apik. Selesai karena dia hanya keputusan menteri toh. FKUB itu kan itu. Saya kira itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, mungkin yang nggak pas omongan saya mohon dimaafkan sekali lagi. Kiranya acara ini saya mengapresiasi luar biasa ini. Memang saya hadir jauh-jauh untuk bisa hadir. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Joko. Ada respon dari pengalaman Pak Joko yang juga aktif di tengah masyarakat. Baik, saya rasa pertemuan sarasean, sharing, diskusi, pendalaman cukup sampai di sini dan di ruang ini tidak ada closing statement karena moderasi itu proses berjalan terus untuk memperjuangkan kemerdekaan. Jadi semua martabatnya sama di hadapan negara ini, pemerintah ini. Maka untuk ini saya senang.
Ya, boleh. Mas Purba mau menambah. Ada sedikit tambahan Romo dari saya untuk Bapak Ibu di sini yang hadir. Jadi untuk menyikapi pertanyaan dari Ibu Bapak tadi, sebetulnya kalau saya sendiri sih belajar dari Pancasila ya Bu, Bapak Ibu. Jadi Pancasila itu kan pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu kita harus bertuhan dulu. Jadi sebelum kita mengenal manusia kita harus mengenal Tuhan dulu. Jadi saya Muslim, Romo Sika dari Katolik, Romo Andri Protestan dan lain sebagainya. Jadi kita diciptakan di Jawa ya ikut aturan Jawa. Kita diciptakan di Arab ya ikut budaya Arab, kan gitu. Jadi sebetulnya Pancasila itu dasar kehidupan kita dulu. Setelah kita mengenal Tuhan, baru kita belajar akhlak, keadilan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita jadi manusia itu harus adil dan beradab. Jadi seandainya ada orang yang butuh bantuan kita, butuh sumbangsi kita, ya kita harus bantu, kita harus bermanfaat bagi banyak orang. Kalau di dalam Islam rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Jadi seluruh ciptaan yang ada di bumi ini harus kita jaga. Setelah kita bisa berketuhanan, berkemanusiaan yang adil dan beradab, kita harus punya persatuan Indonesia. Yang ketiga, nah, itu kan sudah jelas di situ. Persatuan itu kan kerukunan. Yang dimintai kan kerukunan. Jadi kalau Tuhan menjelaskan tentang kerukunan ini, ya seperti Indonesia ini, jadi ada suku, budaya, ras yang berbeda-beda. Jadi persatuan Indonesia ini mencerminkan memang budaya sangat Indonesia sekali. Kalau kita sudah bisa berketuhanan, berkemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kita langsung bisa kerukunan, baru kita akan lingkupnya skup yang sangat besar. Jadi kita berorganisasi, bermasyarakat. Jadi sebelum kita berkelompok atau bersuku, kita harus baik dulu di diri kita sendiri. Kalau kita belum baik di diri kita sendiri, kita tidak akan bisa kumpul, kita nggak akan bisa bersatu, nggak akan ada kerukunan. Ya yang ada saling mencemooh, saling membenarkan agamanya masing-masing, saling kepingin gontok-gontokan. Sebetulnya kan kita di sini diciptakan untuk lita'arofu, bukan untuk kita diciptakan untuk saling mengenal, bukan untuk saling bermusuhan. Jadi setelah kita bisa berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan, kita sudah berperilaku yang baik, mempunyai perilaku adil dan beradab, punya sopan santun, kita bisa rukun dalam persatuan Indonesia. Setelah itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kita disuruh menyelesaikan permasalahan dengan kebijaksanaan, dengan bijak, baru kita bisa menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika 1, 2, 3, 4 itu tidak dijalankan, nggak akan bisa sila kelima ini bisa terjalin. Itu semua urutan. Jadi harus dimulai dari diri kita sendiri. Kalau budaya itu sudah ada dari zaman dulu, sudah diciptakan, itu sudah ada koridor-koridornya masing-masing. Jadi kalau kita sudah baik, baru kita nanti bisa bermasyarakat, hidup yang rukun, dan bisa bertetangga yang baik, bersuku dan beragama yang baik. Gitu Romo Sika. Terima kasih Bapak Ibu, tambahan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Purba. Tidak ada closing statement dari pembicara, tetap terbuka. Moderasi adalah proses terus-menerus
untuk menyamakan ide gagasan, untuk kerukunan, kebersamaan, sehingga ruang ini menjadi ruang yang memberikan kehidupan bagi kita saat ini, sekarang, dan di sini, atau di mana Anda berada. Namun saya memohon pada dua sahabat saudara, mereka biasa juga minta tolong saya. Kalau reses di paroki, oh saya senang sekali. Silakan reses. Memang gereja tempat bagi siapa saja.